Kalau yang dikaruniakan anak ini luar biasa. Ya, dijaga baik-baik, jadikan mereka sebagai aset amal soleh kita. Tidak mungkin ini bisa terjadi kalau kita tidak didik dari kecil supaya mereka sudah biasa. Ya, kata Nabi SAW, semua yang kau sedekahkan adalah pahala, termasuk potongan yang kau masukkan ke dalam mulut istrimu. Potongan makanan misalnya. Itu jadi pahala yang besar. Cara umum, pohon apapun yang teman-teman tanam, itu akan selama diambil manfaatnya, maka akan jadi pahala. Stop untuk mewariskan keburukan pada anak-anak. Jangan karena kita sholatnya pas nanti kenal sholat, kenal Al-Quran umur 30 tahun, ya sudahlah, ayah ibu juga dulu begitu kok. Sekarang bebas-bebasin aja kamu. Nanti 30 tahun baru taubat atau apa. Ini keliru. Ya. Ini keliru. Kalau perlu kita tutupin kesalahan kita dulu, kekurangan kita di anak-anak kita. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yang ketiga atau anak soleh yang mendoakan. Atau anak soleh yang mendoakan. Nah ini teman-teman sekalian juga pentingnya seseorang, ya kalau mohon maaf saya bukan menyinggung siapapun ya, kalau yang masih Allah uji belum diberikan keturunan tetap jangan putus asa dan mohon kepada Allah. Tetapi kalau yang dikaruniakan anak ini luar biasa, ya dijaga baik-baik, jadikan mereka sebagai aset amal soleh kita. Tidak mungkin ini bisa terjadi kalau kita tidak didik dari kecil supaya mereka sudah biasa berhijab, mereka sudah biasa sholat, mereka sudah biasa kenal Al-Quran, mengenal Tuhannya, mengenal Nabi SAW, sehingga hidupnya selalu dalam agama. Nah, itu akan baru menjadi amal saleh dan pasti mereka juga akan menjadi atau mendoakan kita pada saat sudah meninggal. Ini di paragraf pertama dan juga di paragraf kedua ya. Sebenarnya yang sedang kita singgung ya. Karena kita sudah sebutkan tadi hadis. Ada hadis lain yang menguatkan masalah ini. Saya coba bacakan, ada penjelasan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad hafizahullah, salah satu ulama yang sekarang sampai hari ini mengajar di Masjid Nabawi. Pada saat beliau menyampaikan hadis ini saya bacakan dulu ya dalam bahasa Arab. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mauti. Ada 7 perkara, 7 perbuatan akan terus mengalir pahalanya bagi seorang hamba, maksudnya yang melakukannya, ke kuburannya, pahala itu terus mengalir untuk dia setelah dia meninggal dunia. Disebutkan yang pertama, man 'allama ilman, siapa yang mengajarkan ilmu. Nah, kalau tadi di hadis yang kita bahas itu ilmu bermanfaat ya. Di hadis yang kita bahas tadi di potongan keduanya, atau amal kedua dari 3 amal yang bisa sampai setelah orang meninggal. Setelah sedekah jariah, ilmu bermanfaat, baru anak soleh yang mendoakan. Kalau di hadis ini, ilmu itu nomor 1. Siapa yang mengajarkan ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir setelah dia meninggal dunia. Kita dengarkan di poin ini dulu ya, dari 7 perkara yang disebutkan dalam hadis ini, kita mulai dari poin pertama, ilmu yang bermanfaat. Kata Syekh Abdul Razak rahimahullah, sungguh di antara nikmat Allah yang diberikan pada hamba-hambanya yang beriman adalah menyediakan pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak bagi mereka. Pintu-pintu yang bisa dikerjakan oleh seorang hamba dan yang mendapatkan taufik semasa hidupnya di dunia. Di antaranya adalah yang disebutkan bagaimana mengajarkan ilmu. Kata Syekh Abdul Razak, ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat yang bisa mengantarkan seseorang agar mengerti tentang agama mereka. Jadi ini bukan pilihan untuk belajar ilmu agama atau mengajarkannya, bukan pilihan, karena dia sebuah kewajiban. Kata Nabi SAW, talabul ilmi fardiyatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama bagi seorang muslim adalah wajib. Jadi Bapak Ibu hadir begini ini bukan pilihan. Bukan kapan ada waktu, tapi memang kewajiban gitu ya. Kata beliau, ilmu agama. Kalau ilmu umum yang lain itu adalah sunnah saja. Bapak Ibu tidak wajib jadi dokter, tidak wajib jadi insinyur, tidak wajib jadi seorang pakar IT. Tapi Anda wajib tahu sholat, tahu puasa, tahu haji dan seterusnya. Kata beliau, dikatakan dengan ilmu agama bisa mengenalkan Rob dan sesembahan mereka. Ilmu yang bisa menuntun mereka ke jalan yang lurus. Ilmu yang dengannya bisa membedakan antara petunjuk dan kesesatan atau hidayah dan kesesatan. Kebenaran dan kebatilan. Serta halal dan juga haram. Dari sini nampak jelas besarnya keutamaan para ulama yang selalu memberi nasihat dan para da'i yang ikhlas. Mereka lah ibarat pelita bagi manusia, penyangga negara, pembimbing umat dan sumber hikmah. Hidup mereka merupakan kekayaan dan kematian mereka adalah musibah. Karena mereka mengajari orang-orang yang tidak tahu, mengingatkan yang lalai, serta menerangkan petunjuk kepada orang-orang yang sesat.
Ketika salah seorang dari para ulama meninggal dunia, maka ilmunya akan tetap abadi terwariskan di tengah masyarakat. Buku karya dan perkataannya akan senantiasa beredar. Masyarakat bisa memanfaatkan dan mengambil faedah dari buah karya mereka. Dengan sebab inilah pahala akan terus mengalir meski mereka sudah berada dalam kubur mereka. Jadi statement beliau ini sangat menarik ya. Bagaimana kita memahami ilmu itu atau menjadi seorang alim yang faham, itu sangat besar manfaatnya. Karena nanti setelah dia yang mengingatkan orang supaya orang jangan sesat, supaya orang jangan lalai, supaya orang jangan maksiat, atau memandu mereka untuk memberikan motivasi konsisten istiqomah menjaga ketaatan atau meninggalkan cara taubat, meninggalkan dosa-dosa mereka. Nah, ini ilmu bermanfaat. Sekarang bagaimana andil kita? Paling ideal kita belajar, kita menjadi seorang alim sehingga tertargetkan. Kalau tidak bisa bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan. Berikan dukungan kepada para alim-alim atau dai-dai tersebut dengan ikut menyebarkan cuplikan ceramahnya, dengan ikut andil dalam buku-bukunya yang kita beli dan kita sebarkan. Punya andil dalam pribadi dia sendiri dengan ikut sponsor, memberikan memenuhi kebutuhannya, makanannya, minumannya, listrik rumahnya, pengobatan kalau dia sakit, istrinya kalau melahirkan, beasiswa buat anak-anaknya. Semua ini berarti kita punya andil dalam kehidupan si alim tadi. Nah, ini kadang-kadang yang luput dari kita ya. Saya melihat di Saudi itu sangat luar biasa. Seorang alim itu betul-betul kayak dikeroyokin oleh orang-orang. Bagaimana mereka kena faham, mereka kejar agar bisa punya andil dalam kehidupan si alim tadi. Karena sepotong makanan saja yang kita masukkan ke mulut seseorang itu jadi pahala. Ya, kata Nabi SAW, semua yang kau sedekahkan adalah pahala, termasuk potongan yang kau masukkan ke dalam mulut istrimu, potongan makanan misalnya. Itu jadi pahala yang besar. Jadi kita punya andil dalam masalah ini. Kita bisa sebarluaskan buku. Saya pernah melihat ada satu counter di salah satu hotel di Mekah, tepatnya di gabungan antara 3 hotel, Safwa, Darul Iman dan Darul Ghufran kalau nggak salah waktu itu. Pas kami turun, setiap kali mau turun ke Masjid Haram sholat, itu ada satu counter, itu tapi berbahasa Arab ya. Counter itu khusus corner menyebarkan buku Syekh Utsaimin rahimahullah, salah satu ulama Saudi. Cukup banyak karya beliau. Tapi dia bukan sedang jualan buku. Dia sedang menawarkan kepada umat Islam, ada enggak yang mau punya andil dalam penyebaran buku ini? Buku ini akan kami sebarluaskan ke masjid-masjid, ke pesantren-pesantren, kami akan bagikan ke dai-dai. Silakan Anda mau nyumbang, mau dari 5 real, 10 real, 100 real, terserah. Ya, mau cetak satu buku, mau cetak ribuan buku, silakan. Jadi sudah ada fasilitas buku yang mungkin kita tidak bisa mengarang seperti mereka. Seperti para alim-alim atau seperti Syekh Utsaimin karena luasnya ilmu beliau gitu ya. Tapi kita diberikan peluang untuk menyebarluaskan tulisannya, ikut andil dalam buku-buku beliau. Ini sangat luar biasa. Menurut saya ini salah satu program sosial yang sangat menarik gitu ya. Maka saya sarankan bagaimana kita jangan luput daripada ikut andil pada para alim tersebut ya. Begitu juga dengan para huffaz, para penghafal Al-Quran. Kita memberi Quran, mushaf yang kita bagi-bagikan kepada para penghafal Al-Quran. Nanti mereka hafal dari mushaf tersebut selama hidup mereka. Mereka pakai mengulangi ayat, kita panen pahalanya per satu hurufnya. Al-Quran 10 pahala. Begitu juga pada saat dia mengajarkan muridnya dan tersebar luas menjadi imam-imam masjid dan seterusnya. Itu banyak sekali pahala yang bisa didapatkan. Perkara yang kedua yang bisa sampai dalam bentuk pahala yang mengalir bagi si mayit dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, dikatakan au ajra nahran, atau dia mengalirkan sungai. Jadi sini penjelasan beliau, mengalirkan sungai maksudnya adalah bagaimana dia mengadakan pengaliran dan akhirnya bisa membantu para petani-petani ya untuk supaya menghidupkan sawah mereka, ladang mereka, perkebunan mereka gitu ya, sehingga mereka menjadikan sebagai sumber income mereka dan berapa banyak manusia yang dapat hidup dari situ, hewan-hewan hidup dari situ, maka ini juga pahala yang sangat besar. Yang ketiga, au hafara bi'ran, atau dia menggali sumur ya. Ada hadis Bukhari, kalau saya yakin Bapak Ibu tidak asing hadis ini ya, tentang seseorang, ini juga diangkat oleh Syekh Abdul Razak dalam syarah beliau di sini. Ada seseorang yang pernah kehausan kata Nabi SAW di masa dulu sebelum kita, kemudian dia turun di sumur, dia minum sampai hausnya hilang. Pada saat dia keluar dari sumur tersebut, maka dia temukan ada seekor anjing yang kehausan menjulurkan lidahnya sampai ke tanah, saking hausnya. Maka dia bilang dalam dirinya sendiri, kalau anjing ini sebenarnya sepertinya anjing ini sudah merasakan dahaga seperti saya rasakan. Maka dia pun berinisiatif turun ya ke dalam sumur, kemudian dia
mengisi salah satu sepatunya, kata Nabi SAW, dengan air. Lalu dia gigit dengan mulutnya sepatu itu, lalu dia naik ke atas dan dia berikan minum tersebut kepada anjing. Maka karena itu, ya, kata Nabi SAW, ya, waktu sudah diberikan itu, fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Maka Allah berterima kasih padanya karena dia memberikan minum anjing. Padahal anjing ini dilarang pelihara dalam Islam, tidak boleh dimakan dagingnya. Tapi dia juga makhluk Allah, dia lagi haus, maka diberikan minum. Karena dia berbuat baik memberikan air tadi, Allah berterima kasih padanya, maka Allah ampuni dia. Lalu para sahabat mengatakan, kalau ya Rasulullah, wa indana fil bahaimi ajra, apakah pada hewan-hewan kami juga bisa dapat pahala? Qala atau faqala na'am fi kulli dzati kabidin ratbatin ajr, ya. Kata Nabi SAW, iya, ya, dan ketahuilah setiap yang bernyawa itu akan bisa menghasilkan pahala. Hewan-hewan pun bisa menghasilkan pahala. Kata Syekh Abu Bakar kalimat yang luar biasa. Apa kolerasinya antara hadis orang ini memberikan minum anjing dengan sumur yang digali yang bisa jadi amal soleh pada saat kita sudah meninggal pun berjalan. Kata beliau, ini pahala yang didapatkan bagi orang yang cuma memberikan minum saja, yaitu pun hewan. Lalu bagaimana dengan orang yang telah menggali sumur dan dengan keberadaannya akan tercukupi minum banyak orang dan juga bisa dimanfaatkan oleh banyak makhluk, ya. Jadi maksudnya kalau tadi orang ini cuma sekedar kehausan, dia temukan ada sumur, dia turun minum, dia hilang hausnya. Dia keluar, dia dapat anjing haus, dia masuk lagi, diambil air, diminumkan anjing tersebut. Hanya dengan perbuatan ini saja diampuni dosanya oleh Allah. Terus bagaimana dengan yang gali sumur itu? Mungkin ada ribuan orang yang seperti tadi kehausan bisa hilang hausnya karena sumur tadi. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jadikan ini sebagai salah satu, ya, sumber pahala kita yang kita persiapkan semasa hidup. Ini kan kita bicara amal-amal yang sampai setelah kita mati, ya, tapi harus dipersiapkan dari semasa kita hidup. Kemudian yang keempat, ya, kalau yang pertama tadi ilmu yang diajarkan, yang kedua adalah sungai yang dialirkan, yang ketiga sumur yang digali, yang keempat augarasa nakhlan, atau dia menanam pohon kurma. Nah, di sini ada penjelasan ulama tentang masalah pohon kurma, karena memang di masa Nabi SAW pohon kurma cukup banyak, gitu ya. Yaitu mudah orang menanamnya. Dan juga satu sisi, kurma itu pohon yang umurnya panjang. Dia mirip sama kita pohon kelapa, mirip kalau pohon yang lain itu pohon zaitun, ya. Itu bisa sampai ratusan tahun umurnya, gitu kan. Artinya manfaatnya akan sangat besar. Ini secara khusus, secara umum pohon apapun yang teman-teman tanam itu akan, selama diambil manfaatnya, maka akan jadi pahala. Makanya dijelaskan dalam hadis yang lain tentang keutamaan menanam tanaman. Pernah Nabi SAW bertanya kepada seorang sahabat, waktu itu ada pohon-pohon di situ, lalu Nabi tanya, siapa yang tanam pohon-pohon ini? Muslim atau kafir? Kata orang yang sedang ditanya oleh Nabi, Muslim ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ketahuilah tidak ada satupun Muslim yang menanam satu pohon, lalu diambil manfaat darinya, daunnya kah, buahnya kah, bernaung di bawahnya kah. Kalau kita Indonesia mungkin ada cangkok, bisa dicangkok pohon buah, lalu ditanam lagi, diambil oleh orang di rumahnya misalnya, dibawa pulang, ditanam di rumah itu, di kebunnya, kecuali akan menjadi pahala buat dia. Dalam riwayat lain, sesuatu yang dicuri dari pohon itu pun akan jadi pahala buat dia. Berarti ini salah satu sumber yang bisa kita lakukan. Makanya program pemerintah masalah penghijauan itu bagus banget, ya. Kita bisa ikut di situ. Selanjutnya, itu tadi yang keempat. Yang kelima, aubana masjidan, atau dia membangun masjid. Itu sudah kita jelaskan tadi, ya. Ya, saya tidak ulangi lagi karena memang dengan sangat mudah. Intinya selalu punya andil, ada masjid direnovasi, ada tanah baru mau dibebasin, apa saja renovasi atau baru mau dibangun, semua kita terlibat, berapapun yang kita mampu, ya. Kemudian selanjutnya, yang keenam adalah awarratha mushafan, atau dia mewariskan mushaf. Di sini maknanya luas, ya. Mushaf artinya Quran, Bapak Ibu sekalian, ya. Mewariskan bagaimana caranya? Kita belajar, itu yang paling baik, ya. Kita belajar lalu kita ajarkan. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang paling baik yang terkenal adalah orang yang belajar Quran lalu dia mengajarkan orang lain. Oke, kita ngajarin Al-Quran kepada anak kita segala macam, kepada orang-orang itu paling baik. Atau bisa juga masuk dalamnya, kita, ya, menyiapkan sarana prasarananya untuk para penghafal Quran, ya, pembaca Quran. Kita siapin fisik mushafnya. Tadi yang saya bilang dikasih para penghafal, mereka mulai hafal dari situ, atau orang yang baca Al-Quran, ya, atau orang yang pakai untuk pengajian misalnya contoh. Nah, itu juga termasuk. Atau dia buat percetakan Al-Quran. Nah, sehingga Quran itu selalu dicetak, ya, gitu. Itu sangat bagus, gitu, ya. Maka ini semuanya
hal yang sangat positif. Salah satu contoh yang paling berkah saya lihat di masa kita sekarang itu apa yang dilakukan oleh Raja Fahad. Raja Fahad ini sekarang Raja Salman di Saudi, kakaknya dia ada satu Raja Abdullah, kakaknya lagi namanya Raja Fahad. Di masa hidup beliau, pernah ada satu masyarakat di sekitar Madinah mengatakan begini, wahai Raja Fahad, kenapa tidak kita buat, atau dia wakafin kalau tidak salah, dia bilang saya wakafin tanah saya ini untuk penyebaran Al-Quran. Maka Raja Fahad langsung mengambil inisiatif untuk membuat percetakan Al-Quran. Dan sampai hari ini Al-Quran dengan berbagai macam terjemahan dalam seluruh bahasa di muka bumi semampu mereka. Setahu saya sudah ada puluhan bahasa diterjemahkan, termasuk bahasa Indonesia ya. Biasanya kalau cetakan mereka dari Madinah itu berwarna merah bukunya. Begitu sama juga dengan Kemenak kita di Indonesia setahu saya gitu ya. Itu di awal-awal lembarannya ada penjelasannya. Maka itu dicetak dan itu berapa banyak orang yang baca. Dan setelah Raja Fahad meninggal pun percetakan itu terus berjalan. Kita sekarang kalau ke kota Madinah, Bapak Ibu kalau lagi umroh atau haji, kalau bisa mampir ke percetakan Al-Quran, mampir di dekat Masjid Qiblatain. Biasanya kita disambut tuh, diterima, dijelasin keterangan. Ini loh, percetakan dibangun tahun sekian, kemudian ini mesin-mesinnya, kita bisa produksi sekian banyak, kemudian kita bisa mencetak dalam sekian bahasa, ulama-ulama yang terlibat dalam membenarkan terjemahan-terjemahan tersebut. Ya, itu terus kita pada saat pulang dikasih Quran terjemahan. Sesuai dengan bahasa yang kita bahasa Indonesia, dikasih bahasa Indonesia, orang berbahasa Inggris, bahasa Perancis gitu ya. Itu luar biasa, pewarisan terhadap Al-Quran. Yang terakhir, yang ketujuh adalah autaraka waladan yastaghfir lahu ba'da mauti. Atau dia meninggalkan anak yang terus memohon ampun untuknya setelah dia meninggal dunia. Nah ini sejalan tadi dengan hadis yang sudah kita sebutkan dalam hadis di buku kita. Atau anak soleh yang mendoakannya. Dan saya sudah bilang tidak mungkin anak bisa jadi soleh atau solehah tanpa dibentuk. Tidak mungkin. Harus dibentuk dari kecil. Dan saya selalu bahasakan bagi bapak ibu yang Allah karunia anak, stop untuk mewariskan keburukan pada anak-anak. Jangan karena kita sholatnya pas nanti kenal sholat, kenal Al-Quran umur 30 tahun, ya sudahlah, ayah ibu juga dulu begitu kok. Sekarang bebas-bebasin aja kamu. Nanti 30 tahun baru taubat atau apa. Ini keliru. Ya. Ini keliru. Kalau perlu kita tutupin kesalahan kita dulu, kekurangan kita di anak-anak kita. Kita buat mereka justru sekarang mereka lebih baik dari kita. Umur 10 tahun sudah bisa hafal Quran. Umur 10 tahun mereka sudah tutup aurat, mereka sudah tahu hadis-hadis Nabi SAW, sudah terterapkan sunnah Nabi di rumah kita, itu adalah yang sangat baik. Sehingga memang tercetaklah anak-anak yang kita harapkan bisa menjadi amal soleh buat kita. Kalau kita selalu meninggalkan anak-anak hanya dengan pembantu rumah tangga, hanya dengan baby sister, ya kita biarin aja lah. Kita pusing yang si ayah sibuk dengan alamnya, si ibu sibuk dengan alamnya, lalu berharap anak-anak ini nanti kalau kita meninggal jadi amal soleh, itu mengkhayal itu. Harus dididik. Sekaligus juga saya luruskan teman-teman, jangan punya persepsi negatif tentang pesantren. Pesantren itu sangat bagus tempat untuk mendidik anak-anak kita belajar agama. Setiap hari saya pernah di pesantren dan saya lihat bagaimana setiap hari kita diajarin Al-Quran, diajarin hadis, ya. Dan memang betul-betul bermanfaat kalau azan kita dipanggil ke sholat, gitu ya. Jadi sangat besar manfaatnya. Kalau ada satu kejadian di satu pesantren, itu jangan jadi tolok ukur. Oh berarti pesantren tidak bagus. Ini nggak fair. Sementara sekolah-sekolah selain pesantren banyak sekali pelanggarannya, tapi nggak dilihat gitu ya. Jadi nggak boleh, oh pesantren itu pernah ada homo. Itu homo itu di situ. Dan orang itu, oknum itu bukan semuanya. Nggak boleh pesantren jadi tolok ukur gitu kan. Dan juga jangan jadikan pesantrennya sebagai tempat ancaman buat anak-anak yang mereka pikir itu negatif. Itu tempat negatif. Misalnya, kalau kamu nakal, kamu nanti ayah atau ibu pesantrenin ya. Bagi anak-anak pesantren itu berarti momok yang menakutkan gitu. Padahal sebenarnya keliru. Pesantren itu tempat yang baik gitu ya. Tempat yang baik teman-teman sekalian ya. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Ini di paragraf pertama dan kedua. Kita tutup dengan ini paragraf yang selanjutnya, yang kedua, yang paragraf yang ketiga, tapi poin kedua yang bisa sampai kepada mayit, yaitu sarana berupa doa orang-orang muslim dan istighfar mereka. Jadi gini, kama tadinu tudan, dalam istilah begitu ya, sebagaimana kau bersikap, kau akan disikapi. Kalau teman-teman semasa hidup baik sama orang-orang, senyum, balasan senyum apa? Senyum juga. Orang lagi sakit, kita jenguk. Pastikan kita kalau sakit nanti dijenguk orang juga. Kan gitu. Orang lagi susah, kelaparan, kita beri makan. Satu waktu juga kita akan kelaparan, kita akan dibantu, kita akan mendapatkan makanan. Seperti itu. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kau bersikap, kau akan disikapi oleh orang lain. Hari ini kita mukanya jelek, murung, mukanya itu nggak baik lah sama orang ya, bermuka jelek dia, selalu bertutur kata kasar, kata matanya tajam, bibirnya suka mencibir segala macam.
Ini nanti akan begitu juga orang kita. Sama, ya, akan sikap itu akan sampai kepada kita. Nah, kalau Bapak Ibu ingin supaya pada saat meninggal banyak yang doakan, berarti lakukan dulu itu semasa hidup. Sering doakan orang. Sering doakan orang. Di antaranya kata Nabi SAW, ini cara mendapatkan miliaran pahala dengan hitungan detik. Kata Nabi SAW, tidak ada muslim yang mendoakan muslim yang lain, kecuali Allah akan memberikan dia pahala, di setiap satu muslimnya satu pahala. Jadi sering dengar doa itu kan, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, ya Allah ampunilah seluruh muslim dan muslimah, mukminin dan mukminat, mukmin laki-laki dan mukminah perempuan, al-ahya minhum wal amwat, yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ini doa dahsyat sekali. Karena kalau kita berdoa begitu, berapa miliar muslim yang sudah meninggal dan yang juga masih hidup, kita panen pahala mereka semua. Nah, kalau kita sering berdoa begini teman-teman, pastikan juga nanti kita sudah meninggal, nanti akan didoakan oleh orang lain. Begitu juga kita sering mendoakan orang tua kita, Rabbighfirli wali walidayya, mereka sudah meninggal, kita doakan. Nanti anak kita juga akan doakan kita. Begitu seterusnya ya. Kita sering mendoakan saudara kita yang sudah meninggal, saudara kandung, kakak, adik, paman, tante, itu juga akan didoakan nanti oleh orang-orang lain. Nah, seperti itulah. Ini yang dimaksudkan di cara yang kedua, teman-teman sekalian, bahwasanya akan sampai ya amal-amal tersebut kepada kita sebagaimana juga kita melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Kalau ibadah badaniyah dikatakan, nah ini faedah ketiga, kita ambil dari paragraf setelahnya, disebutkan oleh penulis seperti puasa, sholat, membaca Al-Quran dan zikir. Kalau menurut Abu Hanifah dan Ahmad juga jumhur salaf berpendapat bahwa ia sampai kepada mayit. Puasa itu seperti misalnya ada saudara atau ada kerabat kita sudah meninggal, dia punya utang Ramadan, ya. Sebenarnya dia masih bisa bayar semasa dia hidup. Misalnya ada orang punya utang 3, dia masih hidup sebenarnya sampai bulan Syawal, dia masih bisa bayar, ya kan gitu. Tapi dia tunda lalu dia meninggal. Nah, ini kan ahli warisnya atau walinya yang meninggal yang masih hidup itu membayarkan buat dia gitu ya. Nah, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi pendapat jumhur ulama yang lain, ya dikatakan, dan pendapat yang paling masyhur dalam mazhab Syafi'i dan juga Imam Malik, tidak sampai kecuali yang disebutkan dalam 3 atau 7 poin tadi yang sudah kita sebutkan di dalam hadis. Intinya sebenarnya kalau mau lebih aman kita mencari apa yang sudah ditulis dalam hadis. Kalau dalam hadis kan ditulis tidak ada disebutkan sholat, tidak ada disebutkan puasa, tapi disebutkan tentang atau baca Quran, tapi disebutkan amal-amal tadi yang sudah kita rincikan. Dan terakhir sebagai penutup, kalau ada yang punya pertanyaan silakan nanti diajukan tentunya ya. Dikatakan bahwasanya oleh penulis, ya, diharapkan bahwasanya setiap muslim selalu peduli dengan amalan-amalan pelebur-pelebur dosa itu. Bagaimana dia peduli dengan poin-poin tadi yang sudah kita jelaskan satu persatu, sehingga betul-betul nanti semasa hidupnya bisa, kalau dia hidup dia istighfar dan taubat, setelah dia meninggal tetap ada yang bisa menjadi penyebab daripada dimaafkan dosanya ataupun bertambah amal-amal solehnya. Insya Allah kedepannya nanti kita akan masuk ke rincian lebih dalam tentang pelebur-pelebur dosa dengan dalil-dalil yang dipaparkan oleh penulis ya. Saya lihat di buku kita ini kurang lebih ada disebutkan 40 ya. Jadi mulai ada masuk ke rincian masalah 40 poin itu. Dimulai dengan diatakan dari poin pertama mati di atas tauhid, dan yang terakhir menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalanan. Baik, sampai sini insya Allah bahasannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi bermanfaat buat kita semuanya. Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya, dan semoga yang mengikuti acara kita ini live ataupun siaran ulang, baik itu offline ataupun online, semuanya dipenuhi hajat-hajat dunia dan akhiratnya, dimaafkan dosa-dosanya, diterima seluruh amal solehnya, dan semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Ada benar dari Allah, silakan ambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya, maka maafkan, dan juga saya beristighfar kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.